Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Heni Rahayu Handayani, SH.MH, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan mempertanyakan keberadaan Pancasila dalam arus sejarah. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada bangsa Indonesia melalui olah tangan dingin tokoh bangsa kita, Indonesia. Saat Pancasila disahkan sebagai dasar negara kita, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, maka pada saat itu sejarah harus mencatat tentang keberadaannya di Indonesia, baik dalam segi peran, fungsi, dan kedudukannya sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Secara etimologi, istilah identitas bangsa berasal dari kata identitas dan bangsa. Identitas dari asal kata identity, yang artinya tanda, kepemilikan, ciri khas, atau jati diri yang dilabelkan dan melekat pada suatu individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Selain Pancasila sebagai dasar negara dan identitas negara Indonesia, ada identitas lain yang juga merupakan bagian dari kekayaan leluhur serta kesepakatan tokoh bangsa yang memang diambil dari kekhasan bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, kemudian Sang Merah Putih, lagu Indonesia Raya, lambang burung Garuda, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan lain-lainnya. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila menjadi jiwa bangsa yang menghidupkan dan menggelorakan setiap kalbu orang Indonesia untuk menyusun barisan yang kuat dan kokoh, mempertahankan dan membangun bangsa dan negaranya. Untuk itu, seluruh rakyat, khususnya generasi muda, haruslah selalu berpegang pada janji-janji persatuan dan kesatuan bangsa, serta meneruskan semangat dan jiwa bangsa Indonesia, yaitu persatuan dan kesatuan yang bersumber dari kebinekaan kultur dan suku bangsa atau berbagai sistem sosial dan etnis dengan selalu disemangati oleh Pancasila sebagai jiwanya. Kemudian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bagi masyarakat bangsa Indonesia adalah falsafah atau pandangan hidup bangsa yang merupakan pandangan hidup, pegangan, atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai kejiwaan bangsa lahir bersama dengan kelahirannya bangsa Indonesia. Semestinya bangsa Indonesia saat ini menyadari bahwa Pancasila adalah wujud dari akhlak merdeka yang diperuntukkan dan diwariskan oleh leluhur pada kita bersama. Lalu kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa karena Pancasila digali dari sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri. Disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Sumber historis, sosiologis, politis Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ada sumber historis, ada sumber sosiologis, sumber politis. Nah, kita beralih kepada argumentasi dalam tantangan dan dinamika Pancasila. Argumen dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa, keberadaan Pancasila sebagai pedoman dilihat dari konstelasi sejarah masih belum menemukan posisi yang pas, bahkan keberadaannya pun harus dipertanyakan. Misalnya dalam masa presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno diperkirakan tahun 1960-an, yaitu adanya Nasakom, lebih terkenal daripada Pancasila, padahal jelas bahwa dalam ideologi tidak sejalan dengan Pancasila. Kemudian beralih periode kepemimpinan Presiden Soeharto pada saat itu yang mana Pancasila berfungsi sebagai alat atau instrumental pembenaran dan memperkokoh kekuasaannya melalui program penataran P4
hingga pasca lengsernya Presiden Soeharto dari kepresidenannya. Kemudian argumen dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Pancasila dalam regulasi kehidupan sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara adalah abainya manusia Indonesia serta tidak bertanggung jawab. Menghilangkan nilai Pancasila dari tempat yang sebenarnya. Artinya, Pancasila sebagai norma dan tata nilai tidak sampai pada perilaku bangsa dan menjelma menjadi bagian karakter bangsa, sehingga tampaknya nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan. Contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pemberlakuan MPRS, Presiden seumur hidup, TAP MPR nomor 3 garis miring MPRS garis miring 1960 mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini tentunya melanggar dari pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian tadi materi kita kali ini tentang mempertanyakan keberadaan Pancasila dalam arus sejarah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.